Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Oliviana Santaria. Pada hari ini kita akan membahas mengenai peranan dan lingkup investasi. Pada saat ini, mohon disimak baik-baik ya teman-teman penjelasan mengenai peranan dan lingkup investasi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu investasi. Investasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu lembaga untuk dalam menanamkan modalnya di suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Lingkup investasi sendiri ada 3, yaitu sekuritas, pasar sekuritas, dan perantara keuangan. Yang pertama, role lingkup investasi yaitu sekuritas. Sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak kepemilikan suatu pemodal, di mana sekuritas ditunjukkan untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Ada beberapa jenis sekuritas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu saham, obligasi, waran, sertifikat right, maupun lainnya. Yang kedua, yaitu pasar sekuritas. Jika kita mengenali kata pasar, maka pasar merupakan suatu tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli. Begitu juga dengan pasar sekuritas. Pasar sekuritas muncul dalam rangka mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas. Artinya, dari pasar tersebut ada suatu mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, perantara keuangan. Perantara keuangan dapat juga disebut sebagai lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan tersebut atau perantara keuangan merupakan suatu organisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka menjual aset keuangan yang mewakili klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk mendapatkan imbalan uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan lainnya. Kemudian, peranan investasi. Ada 4 peranan utama investasi, yaitu yang pertama, membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Di mana ketika masyarakat melakukan suatu investasi, maka mereka memiliki suatu modal atau aset yang akan mereka gunakan di suatu saat atau di masa yang akan datang. Investasi tersebut dapat berupa seperti tanah, uang, rumah, maupun lain-lainnya yang dapat diperdagangkan atau ditanamkan sebagai modal di masa yang akan datang. Dan ketika kita melakukan suatu investasi, maka kita akan mendapatkan suatu keuntungan. Jika dalam saham, akan ada pembagian keuntungan yang disebut dividen. Dan dari investasi tersebut, maka akan diperoleh keuntungan jangka panjang yang akan menguntungkan masyarakat di kemudian hari. Kemudian, investasi juga dapat mengurangi tekanan inflasi. Seperti yang kita ketahui, inflasi selalu terjadi setiap tahunnya. Meskipun kita tidak menghendaki, namun inflasi akan terus terjadi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau harga barang pokok setiap tahunnya maupun secara berkala. Jadi, dengan investasi, maka investasi dapat mengurangi suatu tekanan yang dialami atau diakibatkan dari adanya inflasi. Tekanan tersebut dapat berupa seperti kesulitan dalam membeli barang karena harga barang yang semakin naik setiap tahunnya. Namun ketika sudah melakukan investasi, maka masyarakat memiliki satu pegangan atau modal atau aset yang dapat mereka gunakan ketika ingin membeli suatu harga barang pokok. Kemudian dorongan untuk menghemat pajak. Dalam hal ini banyak sekali perusahaan atau organisasi atau lembaga yang berusaha menggait investor-investor luar untuk menanamkan modalnya di suatu lembaga atau organisasi tersebut. Bahkan ada suatu lembaga atau organisasi melakukan suatu penghematan pajak mulai dari prosedur, tata cara maupun klausel-klausel yang berlaku ketika investor akan menanamkan modalnya. Hal ini dengan tujuan supaya para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya. Salah satunya itu menekan angka pajak atau mengurangi pajak ketika ada investor asing yang ingin menanamkan modalnya.
Kemudian, investasi dapat membantu roda pembangunan suatu negara. Seperti yang kita ketahui, dari investasi ada yang namanya pajak. Dari pajak tersebut akan diberikan kepada negara. Dari pajak tersebutlah akan diolah kembali atau digunakan kembali dalam bentuk suatu pembangunan infrastruktur maupun menambah dana APBN maupun pembangunan lainnya seperti pembangunan jembatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek maupun lain-lain yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu organisasi yang dapat melakukan investasi yaitu KSPM ISB. KSPM merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa maupun masyarakat untuk melakukan investasi baik saham maupun reksadana. KSPM sendiri merupakan salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Bursa Efek Indonesia dan sudah bekerjasama dengan pihak sekuritas Pintraco. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengerti tentang lingkup dan peranan investasi? Semoga teman-teman paham ya. Jadi sekian dulu ya video pembelajaran mengenai investasi pada hari ini. Semoga teman-teman suka. Dan semoga juga saya dapat selalu memberikan edukasi mengenai investasi maupun edukasi pendidikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.